Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tips bisnis. Ya, di mana tips bisnis ini sering kali ditanya kepada orang, khususnya bagi Anda yang bergerak di bidang penjualan. Ya. Nah, topik saya kali ini adalah berbicara tentang cara menjual apapun, kapanpun, dan dimanapun. Ya. Nah, jadi bagaimana sebetulnya setiap orang itu bisa menjual. Nah, sahabat entrepreneur, sebetulnya menjual itu adalah sesuatu pelajaran atau hal yang sangat mudah dilakukan. Sebagai contoh, kenapa menjual itu proses yang sangat mudah? Anda hari ini kalau sedang makan sesuatu, menikmati sesuatu, contohnya Anda punya tempat makan favorit. Misalkan Anda suka makan yang namanya nasi goreng, misalkan, ya. Nah, Anda punya tempat makan favorit, nasi gorengnya itu di mana? Nah, secara tidak langsung, kalau besok-besok Anda mungkin lagi mau ditemani, Anda pasti mengajak teman-teman, saudara, kerabat, ini loh, ada tempat makan nasi goreng yang enak di sini. Secara tidak langsung, Anda itu sudah menjual tempat nasi goreng itu kepada teman-teman Anda. Nah, jadi bagaimana proses penjualan itu terjadi secara alamiah, tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada unsur penekanan, tanpa ada unsur Anda seperti sedang menjual sesuatu. Nah, itulah seorang penjual yang profesional. Nah, sebagai seorang yang bergerak di bidang penjualan, apapun yang Anda jual, entah itu barang ataupun jasa, saya yakin Anda harus bisa melakukan dua tips ini. Ini yang sangat penting. Ya, pastikan kalau Anda sebelum menjual, 83% orang itu terjadi proses transaksi penjualan. Itu karena nomor satu, tips yang pertama, bagaimana menjual apapun, kapanpun, dimanapun, yaitu pastikan orang itu senang dengan Anda. Ya, pastikan orang itu nyaman dengan Anda. Karena proses penjualan itu bisa terjadi kalau orang itu merasa nyaman dengan Anda, seperti sedia kala Anda itu seperti menganggap dia itu bukan orang asing. Dan Anda bukan seperti sedang kayak mau mengambil keuntungan dari dia. Ambil sebuah contoh, kalau misalkan kita mau beli mobil. Biasanya kita mungkin pernah dipresentasi sama orang si penjual mobil. Tetapi ujung-ujungnya sebelum terjadi transaksi penjualan, kita akan telepon dulu pada saudara kita, atau teman baik kita, atau siapapun yang Anda anggap pakar tentang mobil itu. Dan kalau pakar tersebut bicara sesuatu, ya mobil itu bagus, memang tipenya ini, memang harganya sekian, memang speknya seperti ini. Maka Anda percaya dengan orang yang Anda anggap saudara atau pakar, yang mana Anda sudah merasa kenal dekat dan nyaman dengan dia, dan baru akhirnya Anda mengambil keputusan dengan si penjual mobil tersebut. Nah, sama. Nah, sahabat entrepreneur, bagaimana menciptakan kesan bahwa orang asing pun itu bisa seperti teman lama dengan Anda? Bagaimana orang asing itu merasa nyaman dengan Anda? Nah, kesalahan fatal banyak penjualan itu, si penjual adalah dia merasa dia harus mengambil keuntungan. Saya percaya semua penjual harus mendapatkan profit. Tetapi cara menjual tersebut yang terkesan tidak profesional, terkesan memaksa, terkesan seperti sedang menekan agar produknya laku, sehingga si pembeli atau konsumen merasa tidak nyaman. Nah, itu bisa kelihatan dengan bagaimana 83% proses penjualan itu bisa terjadi kalau orang itu nyaman dengan Anda. Anda tentu lebih senang membeli dengan orang yang Anda anggap sahabat, orang yang Anda percayai, kebetulan dia memasarkan barang tersebut, daripada Anda membeli dengan orang yang tidak Anda kenal, bukan? Nah, oleh sebab itu, bagaimana Anda bisa menjual kapanpun? Ya, kapanpun itu maksudnya, saya percaya orang itu banyak, dimanapun ada orang. Anda bisa temui di manapun. Ya, entah Anda bisa temui kapanpun. Ya, mungkin Anda saat ini sedang reuni ya dengan teman-teman SD atau teman-teman SMP. Ya, jangan lama nggak ketemu, langsung topik pembukaan pertama langsung Anda menawarkan produk Anda. Nah, itu orang bisa tersinggung. Ya, tetapi sebaiknya bangun hubungan dulu. Cerita dulu masa lalumu bagaimana. Masih ingat nggak dulu di kelas kita ngerjain guru ini? Ya kan? Masih ingat nggak dulu kita main kelereng sama-sama? Ceritakan keindahan-keindahan masa lalu. Sehingga membuat hubungan itu yang kaku, lama tidak bertemu menjadi cair.
Kalau hubungan sudah cair, kita sudah ketawa-ketawa, dan akhirnya topiknya menjurus, apa kegiatanmu sekarang? Oh, saya sedang kegiatan di sini. Oh, apa yang Anda jual? Nah, akhirnya blok yang pertama atau tips yang pertama ini yaitu bagaimana orang sudah merasa nyaman dengan Anda sehingga dia yang menawarkan diri untuk mengetahui apa yang Anda jual. Itu akan terjadi. Jadi pastikan sebelum menjual, nomor satu, pastikan orang ini nyaman dengan Anda. Karena saya percaya Anda kalau membeli sesuatu, Anda juga pasti ingin membeli dengan rasa nyaman. Anda tidak mau membeli dengan rasa tertekan, terdesak, apalagi terpaksa. Ya, tetapi kalau Anda membeli itu pastikan Anda mempunyai hubungan relasi yang baik. Dulu dengan orang-orang yang Anda pasarkan. Nomor satu. Nomor dua, pastikan Anda menciptakan kebutuhan. Ya. Atau orang itu membutuhkan produk Anda. Jadi kalau Anda menjual sesuatu, menawarkan sesuatu, pastikan konsumen itu tepat dan dia membutuhkan produk itu. Ya, tapi ini sekali lagi prosentasenya cuma 17%. 83% orang itu nyaman. Kadang kalau dia sudah nyaman, dia tidak butuh pun dia membeli dari Anda. Ya, loh itu luar biasa kalau dia merasa nyaman. Dia merasa tidak butuh, tapi dia merasa nyaman. Tetapi kalau dia merasa nyaman sekaligus butuh, saya yakin konsumen tersebut pasti hampir 99,9% terjadi transaksi. Nah, bagaimana menjual suatu produk yang sebetulnya dia butuhkan? Ya pastikan dia tepat sasaran. Contoh konsumennya itu gemuk. Ya Anda bisa tawarkan produk pelangsing contohnya. Tapi jangan-jangan pertama ketemu langsung, gimana? Tambah ketemu kok tambah gemuk nih. Wah, itu akan bisa menyinggung perasaannya. Cerita aja, jangan menyinggung sama sekali tentang size bodinya, tapi cerita aja tentang, gimana? Lama nggak jumpa? Apakah orang tua kamu baik-baik? Ngomong-ngomong, kucing kamu yang dulu yang lucu itu masih ada nggak di rumah? Ceritakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan size bodinya. Buat dia merasa nyaman dan mungkin kondisinya hari itu lagi sensitif, tapi ada orang menghibur dia, ada orang sharing sama dia, dia merasa ada sahabat yang memperhatikan dia. Nah, sharing panjang lebar. Dan siapa tahu, ya ketika Anda sudah cerita panjang lebar, ujung-ujungnya terakhir, dia pasti menanyakan keadaan Anda. Ya ceritakan saja, Anda saat ini kegiatan Anda apa, Anda sedang bergerak di bidang apa, Anda saat ini sedang menjual apa, ya Anda boleh ceritakan. Nah, Anda bukan datang langsung menodong dia, gua lagi jual produk ini cocok untuk kamu, dan ini harganya murah, bla bla bla, itu namanya hard selling. Tidak ada orang yang suka dengan hard selling, kecuali orang itu sudah nyaman sekali dan dekat sekali dengan Anda. Jadi pastikan kalau Anda menawarkan produk, dia butuhkan. Ya, contoh juga jangan menawarkan produk itu kepada orang yang tidak membutuhkan. Orang yang butuhnya motor, Anda tawarkan mobil. Ya itu sudah pasti tidak laku. Karena apa? Mungkin dari kondisi finansial dia tidak mencukupi. Dia mampunya baru beli motor, Anda tawarkan mobil. Itu juga tidak cocok. Ya, jadi pastikan Anda tahu sasaran. Kalau konsumennya tepat, sasarannya tepat, apa yang Anda pasarkan, kapanpun, dimanapun, 17% tersebut Anda penuhi kebutuhannya. Saya percaya 83 tambah 17%, 100% akan terjadi transaksi closing atau transaksi penjualan. Ya, semoga tips kali ini bisa mendongkrak omset penjualan Anda, tingkatkan skill hubungan Anda dengan relasi dengan manusia. Saya percaya semua yang sedang Anda ragukan, khususnya dalam proses terjadinya penjualan, itu bisa diatasi dengan tips ini. Bila Anda suka dengan tips-tips seperti ini, silakan subscribe di bawah ini dan berikan komen-komen yang positif apabila terjadi transaksi penjualan yang luar biasa. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.